Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan istimewa yang Tuhan masih karuniakan kepada kami untuk kami kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong dan bimbing kami sehingga firman Tuhan pada hari ini memberkati kami semua. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan sambil juga nanti kita akan melihat teks-teks lain di dalam pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai 35 ini. Mari kita baca ayatnya yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saya ingin memberikan judul dari renungan firman Tuhan hari ini adalah penghalang. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks yang kita baca ini berbicara tentang penampakan Yesus kepada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, ketika kedua orang murid ini dalam perjalanan ke Emmaus, mereka rupanya sedang asik berbincang-bincang tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan pada waktu itu, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya itu saja yang menjadi perbincangan mereka, mereka juga mungkin bercakap-cakap tentang kebangkitan Yesus yang mereka dengar dari para perempuan yang datang ke makam Yesus. Nah, pada saat mereka sedang asik bercakap-cakap tentang situasi dan kondisi yang sedang lagi hangat-hangatnya tersebut, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bergabung di dalam perjalanan mereka tersebut. Tetapi anehnya, saudara, kedua murid itu tidak dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Alkitab mencatat ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dan ini yang membuat mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Nah, apa sesungguhnya sesuatu yang menghalangi pandangan mereka yang membuat mereka pada akhirnya tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit tersebut? Saudara, Alkitab memang tidak mencatat secara spesifik, secara terang benderang apa sesungguhnya yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi sesuatu yang menghalangi mata mereka itu adalah perubahan fisik Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, tubuhnya tidak lagi sama sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Waktu dia belum dibangkitkan, tubuhnya masih mengenakan tubuh alamiah, sedangkan ketika dia sudah dibangkitkan, dia mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh rohania. Nah, ini bisa jadi yang menyebabkan kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus itu tidak bisa mengenali rupa Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Nah, di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-12 dicatat begini, saudara. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota.
Injil Markus mencatat juga perjalanan kedua orang murid ini ke Emmaus, dan Injil Markus memberikan informasi dalam pasal 16 ayatnya yang ke-12. Di situ Injil Markus mencatat sesudah itu Kristus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ya. Nah, mungkin ini yang membuat pada akhirnya para murid tidak bisa mengenali Yesus. Kenapa? Yesus ada dalam rupa yang lain. Kemungkinan yang kedua, saudara, itulah keadaan mereka yang mereka alami pasca kematian Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17 dari Lukas 24, di situ dicatat begini. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram." Ya. Rupanya para murid, kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus itu sedang berbincang-bincang, tapi dalam kondisi atau suasana hati yang menyebabkan muka mereka muram. Nah, saudara, bicara tentang muka muram, ini menunjukkan akan keadaan mereka yang sedang diliputi duka cita oleh karena Yesus yang mereka kasihi, Yesus yang adalah guru mereka, yang adalah Tuhan mereka, mati di atas kayu salib. Ini yang membuat mereka muram. Kemudian ketidakpastian. Apa yang akan mereka lakukan ke depan sesudah Yesus yang mereka kasihi, yang adalah guru mereka itu mati, disalibkan? Apa yang terjadi ke depan? Apa yang akan dilakukan ke depan? Hidup dalam ketidakpastian. Ini juga bisa menyebabkan mereka dalam keadaan muram. Bisa juga mereka dalam ketakutan, kecemasan, kebingungan. Apalagi, saudara, mereka mendengar kesaksian dari perempuan-perempuan yang telah menyaksikan kebangkitan Yesus. Makin bingung mereka. Bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit? Apalagi yang menyampaikan berita itu adalah para perempuan-perempuan yang dalam budaya pada waktu itu informasinya itu dianggap remeh, kira-kira demikian, ya. Jadi ini kemungkinan yang kedua, keadaan yang mereka alami pasca kematian Yesus, muka mereka muram sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit itu berjalan di samping mereka. Ini juga mengingatkan kita pada waktu Maria Magdalena melihat Yesus yang bangkit di depan kubur itu, karena matanya tertutup air mata sehingga dia tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus. Malah Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus adalah penunggu taman. Nah, ada kemungkinan yang ketiga, saudara. Kemungkinan yang ketiga yang membuat para murid tidak bisa mengenali Yesus yang bangkit itu, yang berada di samping mereka, yang berjalan bersama dengan mereka, bisa jadi ini adalah intervensi kuasa ilahi. Ya, ini bisa jadi memang Tuhan yang mengizinkan. Tuhan mungkin memang mengizinkan mereka untuk sementara tidak mengenal Dia, dengan tujuan untuk mengajar mereka agar mereka percaya kepada kesaksian kitab suci dan juga para saksi-saksi kebangkitannya. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 25 sampai dengan ayat 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan memang mengizinkan mereka untuk sesaat lamanya mereka tidak bisa mengenali Kristus yang berjalan dengan mereka, sebagai sebuah kesempatan untuk mengajar mereka untuk mengerti ajaran kitab suci tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tentang tujuan
kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Awalnya mereka memiliki konsep yang keliru tentang Mesias. Mereka menyangka bahwa Yesus datang untuk apa? Untuk membangun kekuatan yang bersifat politis yang membawa kemenangan kepada bangsa mereka atas penjajahan Romawi. Nah, konsep ini, saudara, ya, yang masih mereka anut, sehingga Tuhan izinkan mereka tidak mengenali Yesus ketika Yesus datang berjalan bersama dengan mereka dengan tujuan untuk mengajar mereka akan karya daripada Kristus yang semuanya sudah disaksikan di dalam kitab suci. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 3 kemungkinan yang menjadi penghalang yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenali Yesus yang sudah bangkit, yang datang berjalan bersama dengan mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi saudara, apapun yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Dia pada saat itu, tetapi pada akhirnya, ya, penghalang tersebut diangkat dari mereka sehingga mereka pun pada akhirnya bisa mengenal Yesus yang telah bangkit tersebut. Saya baca ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya, pada saat Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang sudah bangkit, penghalang tersebut diangkat dari mata mereka setelah mereka mendengarkan pengajaran Kristus tentang siapa Dia, serta karya keselamatannya yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Juga ketika setelah Kristus menunjukkan identitasnya kepada mereka dengan cara memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka seperti yang pernah Ia lakukan kepada mereka. Ayat 30 sampai dengan ayat 31. Ya. Pada akhirnya penghalang itu diangkat dari mata mereka. Pada akhirnya mereka bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus Kristus setelah Kristus membeberkan isi kitab suci yang menunjuk kepada karya keselamatan yang Dia kerjakan, juga kebiasaan Dia yang memecah-mecahkan roti yang selama ini para murid bisa kenali Dia dengan jelas. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika para murid itu pada akhirnya bisa mengenali Yesus, kemudian mereka pada akhirnya kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada seluruh murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem bahwa mereka telah menyaksikan Yesus Kristus. Penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa mengenali Yesus sudah diangkat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, kadangkala ada saja penghalang yang membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kadang-kadang ada penghalang yang membuat kita tidak bisa melihat maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang ada berbagai macam penghalang yang bisa membuat kita tidak bisa mengenali Tuhan, tidak bisa mengenali rencana Tuhan, tidak bisa mengenali kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa saja? Misalnya dosa yang belum diselesaikan. Saudara, dosa yang belum diselesaikan ini bisa saja menjadi penghalang kita untuk bisa mengenal Tuhan. Dosa yang belum diselesaikan ini bisa jadi penghalang persekutuan kita dengan Tuhan. Dosa yang belum diselesaikan membuat kita pada akhirnya kehilangan damai sejahtera, membuat kita pada akhirnya kehilangan gairah untuk bersekutu dan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus segera menyelesaikan setiap dosa-dosa kita yang belum diselesaikan, baik itu dengan Tuhan maupun dosa-dosa yang belum diselesaikan dengan sesama kita. Karena ini menjadi penyebab, ini menjadi penghalang untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini menjadi penghalang untuk kita bisa mengenal Tuhan, untuk bisa kita mengerti apa yang menjadi rencana
dan kehendaknya di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya ya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Betapa pentingnya kita menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan simpan dosa, saudara. Dosa hanya membuat saudara kehilangan damai sejahtera. Dosa hanya membuat saudara menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dosa yang belum diselesaikan, mari segera selesaikan itu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 1, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Rintangan. Dosa menjadi sebuah rintangan. Dosa menjadi sebuah penghalang untuk kita bisa maju ke depan. Untuk kita bisa melangkah, menikmati janji, berkat, dan rencana Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika saudara sedang simpan dosa hari ini, orang mungkin tidak tahu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, jangan simpan dosa. Dosa menjadi rintangan bagi saudara, sehingga saudara tidak memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dosa menjadi penghalang, dosa menjadi perintang dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak bisa pada akhirnya berjalan menuju kepada rencana Tuhan. Saudara pada akhirnya tidak bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, selesaikan dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, kata firman Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan mari kita berdamai dengan sesama kita, sehingga dengan demikian dosa tidak lagi menjadi penghalang. Dosa pada akhirnya disingkirkan, sehingga perjalanan kehidupan rohani kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bisa saja kesibukan dan rutinitas ini juga bisa menjadi penghalang ya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kesibukan dan rutinitas pekerjaan bahkan pelayanan ini bisa saja menjadi penghalang sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Baik itu persekutuan secara pribadi maupun juga persekutuan bersama saudara-saudara seiman kita. Ya, kita disibukkan dengan rutinitas dan pekerjaan-pekerjaan kita sehingga kita lupa akan kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita waspada. Jangan sampai kesibukan, jangan sampai rutinitas kita pada akhirnya ini justru menjadi penghalang. Ya, boleh sibuk, boleh. Boleh kita menjalankan rutinitas kita, boleh. Ya, tetapi jangan sampai itu menjadi penghalang. Jangan sampai itu menjadi rintangan pada akhirnya yang membuat kita pada akhirnya tidak lagi punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan yang bisa membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Daniel, dalam kitab Daniel dicatat secara khusus dalam pasal yang ke-6, dia adalah seorang pejabat tinggi negara. Tetapi dalam ayat yang ke-11 kalau tidak salah, di situ dicatat 3 kali sehari Daniel memuji dan memuliakan Tuhannya. Saudara, sesibuk apapun Daniel, dia masih punya persekutuan dengan Tuhan. Daniel tidak membiarkan kesibukannya sebagai seorang pejabat negara merintangi atau menjadi penghalang bagi dia untuk dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Untuk dia terus belajar mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara, berhati-hatilah jangan sampai kesibukan kita, jangan sampai rutinitas kita, apalagi kesenangan kita, hobi kita, ini menjadi pada akhirnya penghalang yang merintangi kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Menjadi penghalang yang pada akhirnya meniadakan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita jauh dengan Tuhan, saudara, maka hidup kita terancam dengan berbagai macam penyakit-penyakit rohani yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, waspada, jangan sampai kesibukan dan rutinitas kita ini menjadi penghalang atau perintang untuk kita bisa mengenal dan bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang bisa menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa mengenal Allah? Yang ketiga adalah ajaran sesat. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran yang menyelewengkan kita dari kebenaran yang sejati. Saudara, konsep, ide, atau ajaran yang keliru dan menyesatkan ini bisa membuat kita juga pada akhirnya tidak mengenal Kristus dengan benar. Ajaran yang keliru dan menyesatkan ini juga bisa menjadi rintangan
Ini juga bisa menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa mengenal Kristus dengan benar. Tadi saya sudah sampaikan, para murid pernah terjebak, pernah hidup dalam konsep yang keliru tentang Mesias. Ya, mereka pernah memahami bahwa Mesias yang benar itu adalah Mesias yang akan membawa kebebasan secara politis. Mesias yang akan membawa bangsa Israel kepada era di zaman Daud atau Salomo. Bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, ya. Mereka pikir bahwa Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk membawa kemenangan atau membawa umat Israel menuju puncak kejayaannya kembali keluar atau terbebas dari penjajahan Romawi. Ini yang mereka pikirkan selama ini, ya. Para murid sempat memegang konsep ini. Sempat memegang konsep yang keliru tentang Mesias, di mana Mesias hanya dipahami secara politis yang akan membawa kebebasan bagi orang Israel atas penjajahan Romawi dan yang membawa bangsa Israel kepada kesejahteraan dan kemakmuran jasmani semata. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 21 dari pasal ini. Mari kita baca sebentar. Ayat 20. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Inilah konsep yang dimiliki oleh para murid. Para murid Yesus, mereka pernah keliru, mereka pernah gagal di dalam memahami konsep Mesias yang benar, sehingga mereka gagal untuk mengenal Kristus, Sang Mesias yang sejati. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka terus-menerus di dalam kekeliruan, di dalam kesesatan, dalam memahami kedatangannya ke dalam dunia. Kristus pada akhirnya membukakan pengertian mereka dengan cara apa? Itu tadi, Kristus menerangkan isi kitab suci yang benar. Kristus mengajarkan kepada mereka bahwa ajaran kitab suci adalah tertuju kepada dirinya, tertuju kepada Kristus. Untuk apa? Membebaskan umat secara rohani. Kristus datang untuk membebaskan umat dari perbudakan dosa, dari belenggu dosa, dari murka Allah, dan membawa mereka untuk memperoleh hidup yang kekal. Membawa mereka untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah. Membawa umat Tuhan untuk menikmati persekutuan kekal dengan Allah. Ini maksud dan kedatangan Kristus yang para murid tidak atau belum bisa pahami pada waktu itu. Sehingga Kristus perlu mengajarkan kepada mereka kitab suci. Sehingga kitab suci tidak lagi disalah mengerti dengan konsep-konsep duniawi, tetapi kitab suci dimengerti seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini mengajarkan kepada kita, hati-hati saudara terhadap berbagai macam ajaran-ajaran yang bahkan mengatasnamakan kitab suci, yang mengatasnamakan Alkitab, bahkan yang mengutip teks-teks atau bagian-bagian dalam Alkitab. Tetapi justru ajaran-ajaran yang mereka ajarkan pada akhirnya membuat kita jauh dari pengenalan yang benar akan Allah. Pada akhirnya membuat kita menyimpang dari apa yang dimaksudkan oleh Alkitab yang adalah firman Allah. Oleh sebab itu saudara, kita perlu menyelidiki Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita perlu menyelidiki Alkitab dengan teliti. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terjebak. Sehingga kita tidak mudah ditipu, sehingga kita tidak mudah didustai, saudara, oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, jangan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang hanya mau mendengar dan menerima setiap pengajaran, tetapi malas untuk menyelidiki kebenarannya. Apakah pemberitaan atau ajaran yang saudara dan saya dengar itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Ya, kita saudara harus menguji setiap ajaran-ajaran di bawah terang firman Tuhan yang benar. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan kita. Amsal pernah menulis saudara, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut.
Ada banyak ajaran-ajaran yang kita pikir itu lurus, tetapi ujungnya maut. Maksudnya apa? Ujungnya membawa kita jauh dari Tuhan. Ujungnya justru menyesatkan kita. Kelihatan rohani, kelihatan benar, tapi oleh karena banyak orang Kristen malas untuk mengujinya. Ya, gampang sekali bilang amin, ya kan? Amin. Share, bagikan. Amin. Share, bagikan, nanti kamu dapat berkat. Hari ini kamu akan dapat berkelimpahan berkat. Kalau kamu share, bagikan. Lihat, masih banyak orang Kristen yang begitu mudah untuk menggunakan jarinya daripada menggunakan akal budinya untuk menyelidiki apakah informasi, pengajaran yang dia terima itu sudah sesuai dengan ajaran Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, waspada. Ajaran sesat, ajaran yang keliru, ajaran yang menyimpang bisa menjadi penghalang untuk saudara bisa mengenal Allah yang benar. Yang terakhir, saudara, apa yang bisa menjadi penghalang sehingga kita pada akhirnya tidak bisa mengenal Tuhan atau keliru di dalam mengenal Tuhan? Yang keempat adalah bisa jadi itu adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk membentuk dan mengajar kita. Saudara, kadangkala Tuhan juga mengizinkan penghalang ya di dalam kehidupan kita. Bisa jadi untuk menguji iman kita, ya. Bisa jadi juga untuk mengajar dan mendidik kita supaya kita terus mempercayai Dia. Supaya kita betul-betul bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan izinkan penghalang. Apa saja bentuknya? Macam-macam. Misalnya penghalang itu bisa saja berupa sakit penyakit. Tuhan izinkan saudara mengalami sakit penyakit. Kenapa? Karena bisa jadi saudara terlalu sibuk dengan kesibukan saudara. Terlalu sibuk dengan pekerjaan saudara. Sehingga saudara lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara lupa untuk membuka waktu-waktu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan penghalang itu saudara mengalami sakit penyakit. Bisa juga dalam bentuk apa? Persoalan dalam rumah tangga. Bisa juga dalam bentuk apa? Persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam pelayanan, persoalan dalam studi, kegagalan, dan sebagainya. Itu semua Tuhan bisa pakai menjadi sebuah penghalang. Untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajar saudara dan saya betapa pentingnya saudara dan saya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga ketika saudara memahami pembentukan Tuhan, ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami satu penghalang dalam kehidupan saudara, saudara bisa mengenal Tuhan. Saudara bisa bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga apapun bagian dari diri saudara yang masih bersandar kepada yang lain selain bersandar penuh kepada Tuhan, saudara tinggalkan itu. Sehingga ketika penghalang itu diangkat, saudara sudah mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun pergumulan yang saudara sedang alami saat ini, ya, bisa jadi loh ya, hal itu merupakan penghalang yang Tuhan izinkan bagi kita untuk membimbing kita supaya kita bisa mengenali maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika saudara sedang mengalami persoalan dan pergumulan saat ini, mohonlah petunjuk kepada Tuhan. Mohonlah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga saudara bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah renungan kita pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini kembali memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Hari ini kami belajar bagian firman Tuhan dari dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Tetapi ketika mereka sudah mendengarkan pengajaran Tuhan yang jelas, dan ketika mereka melihat ciri Tuhan yang memecah-mecahkan roti, Alkitab mencatat terbukalah mata mereka, sehingga mereka bisa mengenali Engkau yang sudah bangkit. Dan mereka pun bersuka cita lalu membagikan kabar gembira itu kepada seluruh rekan-rekan mereka yang lain. Tuhan, kadang-kadang juga Tuhan izinkan penghalang dalam kehidupan kami. Untuk membentuk iman percaya kami, mengajar kami arti mengenal Tuhan yang sejati. Kadang-kadang kami berpikir kami sudah mengenal Tuhan. Kadang-kadang kami juga berpikir bahwa kami sudah di jalan Tuhan.
tetapi kami mendapati diri kami, rupanya kami terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, kiranya firman ini mengajar kami, untuk kami tekun menyelidiki firman Tuhan sehingga kami tidak tersesat. Kami juga diajar bahwa bisa jadi penghalang itu karena kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, keegoisan kami, ketamakan kami Tuhan, kecintaan kami terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Sehingga Tuhan izinkan kami menghalangi halangan-halangan. Dan dengan demikian kami belajar untuk meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi yang menghalangi persekutuan kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga apapun penghalang itu Tuhan, boleh diangkat. Kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan melalui channel ini ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.